Selamat berjumpa kembali kepada saya Rudi Panjaitan di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas LK13 penentuan penyebab masalah dan masalah terpilih yang akan diselesaikan. Sebelumnya saya izin untuk Ibu dosen, kiranya jika ada kekurangan dari hasil pekerjaan saya, mohon tanggapannya Bapak Ibu sekalian juga bersama rekan-rekan. Yang pertama, saya ingin membahas di LKT13 saya, yaitu hasil eksplorasi penyebab masalah. Yang pertama, dalam penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus ada 3. Yang pertama, guru di sekolah reguler seperti kita ini perlu memahami keadaan dan kondisi siswa yang berkebutuhan khusus. Yang keduanya, belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Yang ketiga, dibutuhkan guru yang sabar untuk membimbing siswa berkebutuhan khusus. Jadi, setelah saya berbincang dengan beberapa rekan, kepala sekolah dan juga teman lainnya, ada akar penyebab masalah, yaitu belum adanya guru yang mampu menangani siswa berkebutuhan khusus, serta sarana di sekolah dan prasarana juga belum memadai di sekolah reguler seperti kami ini, selain SLB yang dimaksud. Jadi setelah itu saya analisis akar penyebab masalahnya. Belum ada guru yang mampu membuat pendekatan khusus terhadap siswa berkebutuhan khusus. Jadi mungkin ada guru yang mau mampu tapi nggak mampu dengan pendekatan khususnya. Yang kedua, belum terjalinnya kerjasama yang baik antara guru dan orang tua siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Yang ketiga, belum tersedia alat bantu seperti achievement chart, karakter chart, dan point happy face dan set face. Saya ambil ini dari jurnalnya Tresia Nadia Nugraini, Sri Hartati Jati Aryati, Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Untuk yang kedua, saya membahas kemampuan matematika siswa masih rendah. Jadi kalau saya observasi di sekolah yang tempat saya mengajar, itu kemampuan matematikanya lumayan bisa dibilang rendah. Ada 3 masalah yang saya explore. Yang pertama, pembelajaran masih berbasis teacher center, jadi masih guru yang memberikan semuanya. Yang kedua, media pembelajaran masih kurang memadai. Yang ketiga, cara berpikir yang beranggapan bahwa matematika itu sulit. Setelah saya dalami, berbicara juga dengan rekan-rekan, pembelajaran di dalam kelas yang terpusat kepada guru itu akar masalahnya. Jadi kurang menarik bagi siswa, sehingga hasil seketika dibuat ujian, hasil matematikanya masih rendah. Dan saya buka jurnal juga dari Ilmiah Didaktika pada Agustus 2021 oleh si Apriani, halaman 63-80. Ada 3 masalah. Yang pertama, cara guru menyampaikan materi berpengaruh terhadap kemampuan matematika siswa. Jadi semakin menarik cara gurunya, maka semakin bagus materinya. Bagus juga hasil siswanya. Bagus kemampuan siswanya dalam bermatematika. Yang kedua, minat siswa terhadap matematika berbeda. Ya berbeda-beda. Mungkin ada siswa yang nggak suka matematika, dia suka ke bagian ilmu pelajaran yang lebih mengarah ke menghafal atau bercerita seperti itu. Yang ketiga, kurangnya latihan untuk menyelesaikan soal matematika baik saat di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi siswa itu masih kebanyakan kurang latihan matematika. Yang ketiga, saya angkat masalah kurang motivasi dalam pembelajaran. Ada 2 masalah, kurangnya dukungan dari orang tua, guru, atau lingkungan sekitarnya, teman-temannya mungkin. Yang kedua, peserta didik bosan dengan pelajaran yang kurang variatif.
Setelah saya lihat, berbincang dengan teman juga, lihat baca-baca buku, ternyata akar masalahnya dan observasi juga metode mengajar guru yang monoton, ditambah dengan kami di SMA ini yang diajarkan di kurikulum agak ada berbedanya dengan soal ujian SNBT masuk PTN yang membutuhkan penalaran dan literasi yang lebih tinggi. Jadi dalam materi sederhana matematika saja udah agak sulit, apalagi dengan soal-soal yang butuh penalaran yang cukup tinggi. Jadi siswa merasa terbohongi gitu dengan guru yang diajarkan guru setiap harinya. Yang dipelajari ya limit, trigonometri, turunan, pertidaksamaan eksponensial, hampir tidak ada masuk ke ujian SNBT, masuk PTN. Sekarang udah mengarah ke literasi dan numerasi. Nah, saya melihat lagi dari jurnalnya Henrizal ya, yang kuliah di program studi PGSD di ST KIP Atskia Padang. Ada beberapa masalahnya. Ini akar penyebab masalah tadi. Metode mengajar guru yang monoton dan tidak menyenangkan itu permasalahannya. Yang kedua, tujuan kurikulum dan pengajaran yang tidak jelas atau berbeda. Yang ketiga, tidak adanya relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang keempat, merasa kurang mampu terhadap mata pelajaran tertentu, seperti matematika dan bahasa Inggris juga seperti itu. Yang kelima, masalah pribadi siswa, baik dengan orang tua, teman, maupun dengan lingkungan sekitarnya. Nah, bisa juga terhadap gurunya, bermasalah dia, jadi kurang motivasinya belajar matematika. Kita lanjut ke masalah yang keempat, membangun hubungan dengan siswa, karena hubungan dengan siswa ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa juga. Jadi ada 3 masalah yang saya eksplor. Perbedaan usia guru yang udah jauh di atas siswa, membuat komunikasi guru dengan siswa kaku. Yang kedua, sosok guru eksakta masih dianggap siswa sebagai sosok yang ditakuti, karena mungkin materinya atau pembawaan guru mata pelajarannya yang masih agak kaku, jadi seolah ditakuti. Yang ketiga, guru belum melakukan asesmen atau tanya jawab sebelum pembelajaran dimulai, menanyakan bagaimana perasaanmu hari ini, bagaimana perasaanmu pagi ini, apakah sudah siap belajar, dan lain sebagainya. Itu belum ditanyakan guru setiap harinya, setiap sebelum pembelajaran dimulai. Nah, saya angkat akar masalahnya dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru masih menjadi sumber pelajaran sehingga komunikasinya satu arah. Nah, karena usia yang tua tadi enggan dekat dengan siswanya, demikian juga sebaliknya, siswanya enggan berpendapat, berkomentar karena takut nanti kena marah atau lain sebagainya gitulah. Jadi saya lihat masalahnya ini ada beberapa sumber ini. Salah satunya jurnal Wilbertus Wuju dan M. Tommy Vimy Putra tahun 2020. Itu hubungan antara guru dan siswa dalam meningkatkan proses belajar mengajar siswa kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 9 Samarinda tahun 2019. Nah, jadi ada beberapa masalahnya itu. Yang pertama, belum adanya tanya jawab sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, guru masih kurang responsif terhadap siswa yang belum mampu mengerti materi pelajaran. Jadi seolah karena siswa yang agak mampu yang menjawab pertanyaan guru, jadi kemauan siswa yang mampu itu yang terus diikuti. Sementara siswa yang kurang mampu mengerti materi pelajaran justru diabaikan gitu kebanyakannya. Yang ketiga, belum ada kesempatan untuk mendapat umpan balik secara berkesinambungan dari hasil belajar siswa. Jadi umpan baliknya nggak ada.
Ketika siswa bertanya, ada rasa takut. Jadi si guru juga demikian, umpan baliknya. Jadi kurang berkesinambungan, kurang hidup proses belajar mengajar di kelasnya. Yang keempat, proses pembelajaran di dalam kelas yang masih searah. Itu seperti tadi ya, guru mengajar saja dari depan. Ya, yang terakhir, yang kelima, saya angkat permasalahan kemampuan literasi dan numerasinya masih rendah. Yang pertama, ada masalahnya peran perpustakaan di sekolah belum maksimal. Jadi di dalam perpustakaan itu, ketika siswa mau cari buku yang berhubungan dengan sesuatu materi pelajaran, kurang lengkap gitu. Nah, ketika dicarinya tentang trigonometri, mungkin ada, dan secara umum dia dimasukkan ke buku mata pelajaran matematika kelas 10 atau matematika kelas 11 dan atau matematika kelas 12. Tidak ada buku yang membahas satu materi saja, atau buku cerita yang di dalamnya diselipkan materi matematika tidak tersedia. Yang kedua, kemampuan siswa untuk membaca masih rendah. Kemauan. Jadi di mana ada kemauan, di situ ada jalan, seperti itu ya. Jadi kemauan siswa untuk membaca masih rendah. Ketika dilihatnya buku sering diabaikan. Nah, yang ketiga, kurangnya dorongan dari orang tua untuk menarik minat baca siswa. Jadi mungkin kalau dibiasakan di rumah membaca orang tuanya, mungkin anaknya otomatis akan ikut membaca gitu. Yang keempat, penggunaan media belajar yang belum sesuai. Jadi medianya nggak sesuai, jadi siswa skip gitu aja karena tidak dilihatnya yang menarik materi dari situ. Kemudian kepercayaan diri siswa masih belum maksimal. Nah, ketika siswa itu membaca di depan temannya, mungkin ada ejekan, sok kali gitu. Nah, jadi si siswa jadi agak enggan membaca. Nah, akar permasalahannya saya ambil itu dorongan guru kepada siswa untuk membaca masih kurang, menyebabkan siswanya tidak termotivasi, sehingga lebih senang berbicara dengan temannya, bermain atau berolahraga, termasuk yang tadi. Jadi kepercayaan dirinya nggak ditumbuhkan. Sekiranya diajak temannya, tapi gurunya di sampingnya membaca, mungkin saja nggak akan terjadi ejekan demikian. Nah, saya analisis itu akar penyebab masalahnya ada paling sedikit ada 6. Jadi keadaan sosial ekonomi keluarga itu mempengaruhi terhadap minat baca siswa. Semakin rendah ekonominya, akan semakin rendah juga minat bacanya. Yang kedua, kurang komunikasi dan bimbingan terhadap anak pada saat usia dini. Jadi anak waktu masih usianya sangat muda, sangat dini, atau di bawah 6 tahun, tidak dibiasakan membaca. Jadi ketika dibiasakan anak di seumuran segitu membaca, mungkin dan bisa dipastikan sesudah besar akan lebih rajin membaca. Yang ketiga, komunikasi dan bimbingan belajar pada masa sekolah masih kurang. Jadi komunikasi seperti yang tadi, komunikasi antar guru, komunikasi antar teman pada masa sekolah masih kurang. Jadi seolah-olah ketika si siswa A belajar, siswa B datang mengganggu karena dianggap sok baik, sok pintar, sok belajar gitu, dan lain sebagainya. Jadi dia malu membaca di depan temannya. Nah, yang keempat, fasilitas atau koleksi buku-buku bacaan yang masih kurang, termasuk di perpustakaan tadi. Yang kelima, sekiranya tidak ada buku, bisa juga membaca dari internet, dari televisi, atau dan sebagainya. Tapi ketika itu tidak tersedia, maka siswa juga akan semakin malas membaca. Yang keenam, hubungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat
belum kuat untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi si anaknya. Nah, ini saya ambil dari jurnalnya Sri Dewi Nirmala tahun 2022. Demikian presentasi saya pada malam hari ini tentang analisis atau penentuan penyebab masalah. Nah, setelah saya buat itu semuanya, saya ambil 2 masalah yang akan saya selesaikan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan matematika siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Nah, semoga ini bisa terwujud. Semoga semakin baik pendidikan di Indonesia dan semoga semakin jaya sesuai dengan tujuan Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga anak bangsa semakin cerdas, pendidikan Indonesia semakin maju, maju gurunya, maju siswanya, maju lulusannya, maju masyarakatnya. Terima kasih, Horas.